Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 di sini ingin mempresentasikan materi kami yaitu interrelasi siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif dalam pembentukan ATP dalam mata kuliah metabolisme molekul yang diampu oleh Ibu Irma Ratnakartika, SSI MSc. Kelompok 4 sendiri terdiri dari 3 anggota, yaitu Intan Fadia Adani, saya sendiri Emma Amalia, dan juga Sakinah Salsabila. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas 5 topik. Yang pertama ada sejarah dari siklus Krebs, fosforilasi oksidatif, dan sintesis ATP, lalu juga ada pengertian umum. Lalu ketiga, keterikatan antara siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif. Yang keempat, keterikatan antara siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif dan sintesis ATP pada metabolisme molekul. Dan yang terakhir, peranan siklus asam sitrat dan fosforilasi oksidatif pada proses katabolisme dan anabolisme biomolekul. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah siklus Krebs, fosforilasi oksidatif, dan sintesis ATP terlebih dahulu. Yang pertama ada siklus Krebs. Siklus Krebs ini ditemukan oleh Sir Hans Krebs, seorang profesor biokimia pada tahun 1937. Siklus Krebs ditemukan saat Sir Hans Krebs sedang mendeteksi konsumsi oksigen dan reaksi kimia metabolisme glukosa burung merpati menggunakan manometer Warburg. Lalu yang kedua, sejarah dari fosforilasi oksidatif. Mekanisme fosforilasi oksidatif ini ditemukan oleh Volodymyr Belitzer, seorang ilmuwan dari Rusia pada tahun 1939, tepat 2 tahun setelah ditemukannya siklus Krebs. Proses ini dinamakan fosforilasi oksidatif karena merupakan reaksi fosforilasi ADP menjadi ATP yang bergantung pada reaksi oksidatif yang terjadi di mitokondria. Dan yang terakhir ada sejarah dari ditemukannya sintesis ATP. Sintesis ATP ditemukan oleh Ephraim Reker dan asistennya pada tahun 1960, jauh sekali setelah ditemukannya siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif, saat keduanya sedang mengamati enzim yang berada di dalam mitokondria. Nah, selanjutnya topik yang kedua akan dibacakan oleh teman saya Intan Fadia Adani. Materi selanjutnya yaitu pengertian umum dari siklus Krebs, fosforilasi oksidatif, dan sintesis ATP. Yang pertama, siklus Krebs. Siklus Krebs adalah reaksi siklik 8 langkah yang terjadi di matriks mitokondria eukariota dan sitoplasma prokariota. Sumber energi utama dalam siklus TCA adalah asetil-CoA yang dioksidasi menjadi CO2 dan H2O di dalam matriks mitokondria bersama dengan reduksi simultan NAD+ menjadi NADH dan FAD menjadi FADH2. NADH dan FADH2 dikenal sebagai ekuivalen pereduksi dalam siklus TCA. Hasil akhir dari siklus Krebs adalah 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2. Selanjutnya yaitu fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif adalah tahapan lanjutan setelah terjadinya glikolisis dan siklus Krebs. Merupakan tahapan terakhir dari respirasi aerob. Fosforilasi oksidatif adalah tahapan gabungan dari rantai transport elektron yang diikuti dengan sintesis ATP. Fungsi tahapan fosforilasi oksidatif adalah untuk menghasilkan ATP. Hasil akhir dari fosforilasi oksidatif adalah 36 ATP. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa. Nah, selanjutnya untuk materi yang ketiga adalah keterikatan antara siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif. Interrelasi siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif. Yang pertama itu interrelasi yang terjadi antara siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif itu dikarenakan keduanya merupakan urutan bertahap dari respirasi aerob untuk menghasilkan ATP. Nah, bisa kita lihat di gambar di sampingnya itu di mana proses respirasi aerob itu terjadi secara berurutan, dimulai dengan glikolisis, kemudian yang kedua adalah transformasi atau dekarboksilasi oksidatif, selanjutnya akan terjadi siklus Krebs, kemudian yang terakhir adalah akan terjadi fosforilasi oksidatif di mana di dalamnya itu terjadi rantai transport elektron dan juga sintesis ATP. Selanjutnya yang kedua, pada siklus Krebs, 2 asetil-CoA yang memiliki 2 atom karbon hasil dekarboksilasi oksidatif akan berikatan dengan oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon menjadi molekul asam sitrat dengan
atom karbon 6 dengan bantuan sitrat sintase. Nah, kemudian terjadi isomerisasi dengan bantuan akonitase untuk membentuk isositrat yang juga memiliki 6 atom karbon. Nah, selanjutnya isositrat yang memiliki 6 atom karbon akan membentuk alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon yang dalam proses pembentukannya ini akan melepaskan elektron yang mana elektron tersebut akan ditangkap oleh NAD+ sehingga membentuk NADH. Nah, lalu alfa ketoglutarat akan membentuk suksinil-CoA yang memiliki atom karbon 4 dengan melepaskan elektron yang elektron ini juga akan ditangkap oleh NAD+ untuk menghasilkan NADH. Nah, selanjutnya suksinil-CoA akan membentuk suksinat dengan pemutusan ikatan CoA yang dibantu oleh fosfat inorganik atau Pi yang kemudian akan berikatan dengan GDP membentuk GTP yang pada beberapa sel ini akan diubah menjadi ADP yang selanjutnya akan diubah lagi menjadi ATP. Selanjutnya suksinat akan diubah menjadi fumarat dengan melepaskan elektron yang kemudian elektron tersebut akan ditangkap oleh FAD untuk membentuk FADH2. Lalu fumarat akan dibentuk menjadi malat yang selanjutnya dibentuk kembali menjadi oksaloasetat. Nah, pada tahap pembentukan oksaloasetat itu juga akan terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Nah, selanjutnya untuk melihat lebih jelas interrelasi antara siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif, kita bisa melihat pada gambar di slide ini di mana protein, karbohidrat, dan lemak semua yang kita makan itu dia ujung-ujungnya akan diubah menjadi asetil-CoA. Nah, yang mana asetil-CoA ini adalah bahan utama untuk selanjutnya akan dilakukan suatu siklus yang bernama siklus Krebs atau siklus asam sitrat, di mana seperti sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, asetil-CoA itu akan berikatan dengan oksaloasetat, kemudian membentuk sitrat, kemudian membentuk alfa ketoglutarat, yang selanjutnya akan membentuk suksinil-CoA, lalu akan membentuk fumarat, lalu selanjutnya akan membentuk malat, dan yang terakhir akan diubah kembali menjadi oksaloasetat, di mana pada tahap siklus Krebs ini dia nanti akan menghasilkan energi-energi yang namun energi-energi itu belum dapat digunakan oleh tubuh. Misal tubuh kita kan memerlukan energi untuk bergerak. Nah, pada tahap siklus Krebs ini energi-energi yang dihasilkan ini belum bisa digunakan oleh tubuh kita untuk bergerak, sehingga untuk mengkonversi energi-energi ini agar bisa dipakai oleh tubuh, selanjutnya itu akan dilakukan tahapan fosforilasi oksidatif, di mana di dalamnya ini nanti dia akan terjadi rantai transport elektron. Nah, selanjutnya poin yang ketiga seperti telah kita bahas pada slide sebelumnya itu, di mana pada siklus Krebs itu dihasilkan energi yang namun energi itu belum bisa digunakan oleh tubuh. Nah, energi itu adalah NADH dan FADH2. NADH dan FADH2 yang terbentuk pada siklus Krebs adalah bentuk energi yang belum dapat digunakan sehingga perlu dikonversi menjadi ATP untuk menggunakannya. Nah, ATP itu adalah energi yang dapat digunakan oleh tubuh kita untuk bergerak, untuk beraktivitas, dan segala macamnya. Nah, poin yang keempat, konversi menjadi ATP terjadi pada tahap fosforilasi oksidatif, di mana pada tahap ini akan terjadi transport elektron. Nah, pada tahap ini itu NADH dan FADH2 yang terbentuk pada siklus Krebs akan diubah menjadi ATP, di mana NADH akan diubah menjadi NAD+ dan FADH2 akan diubah menjadi FAD yang kemudian dilakukan rantai transport elektron pada membran dalam mitokondria. Nah, untuk mekanisme rantai transport elektron lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar ini. Ada sedikit perbedaan antara rantai transport elektron NADH dan rantai transport elektron FADH2, di mana pada rantai transport elektron NADH itu akan diuraikan menjadi NAD+ sehingga elektronnya akan lepas dan elektron tersebut akan ditransfer ke kompleks protein 1 yang selanjutnya akan ditransfer ke ubiquinon, lalu akan ditransfer ke kompleks protein 3, lalu akan ditransfer ke sitokrom C, lalu akan ditransfer ke kompleks protein 4 yang selanjutnya akan diterima oleh oksigen sebagai penerima elektron terakhir. Nah, untuk yang rantai transport elektron FADH2
FADH2 akan diuraikan menjadi FAD sehingga elektronnya lepas, di mana elektron ini akan ditransfer ke kompleks protein 2, lalu akan ditransfer ke ubiquinon, lalu akan ditransfer ke kompleks protein 3, lalu akan ditransfer ke sitokrom C, yang selanjutnya akan ditransfer ke kompleks protein 4, lalu akan diterima oleh oksigen sebagai penerima elektron terakhir. Nah, untuk materi selanjutnya, materi yang keempat akan dijelaskan oleh Intan Fadia. Materi selanjutnya yaitu interrelasi antara siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif dan sintesis ATP pada metabolisme molekul. Sintesis ATP merupakan tahapan akhir dari fosforilasi oksidatif, di mana fosforilasi oksidatif merupakan tahapan akhir dari respirasi aerob. Dalam tahap sintesis ATP, ion hidrogen yang telah dipompa ke ruang antarmembran bergerak menuruni gradien konsentrasi melalui ATP sintase. Aliran hidrogen ini memberikan tenaga bagi ATP sintase bergerak memutar. Gerakan memutar tersebut dimanfaatkan untuk memfosforilasi ADP menjadi ATP. Selanjutnya, pada ATP sintase ini terdapat dua bagian, yaitu F0 dan F1, di mana F0 bertugas untuk memasukkan ion H+. Bisa dilihat di gambar, jadi bagian F0-nya itu yang berwarna biru. Nah, bagian F0 ini akan bermuatan negatif, sehingga dapat memuat ion H+. Saat H+ masuk ke dalam bagian F0, bagian ini akan berputar, sehingga untuk menuruni ATP. Satu ATP akan terbentuk apabila ada 10/3 proton, atau 3 ATP akan terbentuk jika ada 10 proton. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Emma. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang kelima, yaitu peranan siklus asam sitrat dan fosforilasi oksidatif pada proses katabolisme dan anabolisme biomolekul. Seperti yang kita ketahui, metabolisme itu kan terdiri dari katabolisme dan anabolisme. Nah, siklus Krebs ini bersifat amfiobolik atau berperan baik dalam katabolisme maupun anabolisme. Karena itu, siklus Krebs ini menjadi pusat jalur metabolisme. Siklus asam sitrat sebagai pusat jalur metabolisme berfungsi untuk menghubungkan pemecahan dan sintesis protein, karbohidrat, dan lipid. Reaksi katabolik terjadi di sitosol, sedangkan siklus Krebs berlangsung di mitokondria. Tetapi banyak produk akhir katabolisme melintasi membran mitokondria dan kemudian berpartisipasi dalam siklus Krebs. Sebagian besar metabolit nutrisi utama dapat dimasukkan ke dalam siklus Krebs sebagai asetil-CoA dan kemudian dioksidasi untuk menghasilkan energi. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam gambar, ada banyak sekali hasil katabolisme, ada fatty acid, ada pirufat, ada asetil-CoA, atau ini merupakan hasil katabolisme dari karbohidrat, lipid, dan amino yang masuk ke dalam mitokondria dan terlibat dalam siklus Krebs untuk membentuk ATP yang merupakan sumber energi. Dari sini kita bisa lihat ya peran utama dari siklus Krebs ini. Sekarang kita masuk ke perannya pada proses anabolisme biomolekul. Siklus Krebs ini tidak hanya bisa memecah molekul untuk menjadikannya energi, tetapi juga bisa membentuk senyawa atau molekul-molekul baru. Anabolisme itu kan terjadi ketika siklus Krebs menghasilkan faktor tereduksi, seperti NADH dan FADH2. Cara yang dilakukan untuk menghasilkan NADH salah satunya adalah dengan mentransfer malat yang merupakan salah satu intermediat dari siklus Krebs ke sitosol dengan malat dehidrogenase enzim yang ada di mitokondria dan juga di sitosol. Nah, reaksi yang terjadi seperti yang tertulis di sini, malat plus NAD+ akan menghasilkan oksaloasetat plus NADH plus H+. Lalu dalam gambar ini kita bisa lihat dari oksaloasetat ke sitrat di sini bisa membentuk banyak sekali senyawa. Ada fatty acid, asetil-CoA, lalu bisa menghasilkan oksaloasetat lagi yang kemudian dapat menjadi malat, setelah itu dapat menghasilkan NADH dan pirufat. Nah, jadi siklus Krebs ini bisa dibilang membentuk senyawa baru yang sebenarnya nanti dapat berperan lagi dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi pada proses katabolisme biomolekul. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.